Ini 60 derajat ke arah timur, terus belok ke arah kanan, dan maju ke arah barat, dan di sini dia. Oke, lihat ke selatan. Itu dia. Halo, aku Naito, lagi bersama gue di channel Me Times, dan gue lagi nyoba smartwatch dengan harga 400 ribuan. Ini tuh udah punya fitur kompas ya. Jadi buat yang penasaran, kalau misalkan ternyata ada kompas di jam 400 ribuan, ini adalah smartwatch NX 8 by Me Times. Tapi kita bumper dulu aja kali ya. Dan ini dia buat smartwatchnya NX 8 by Me Times. Kalau misalnya dilihat dari bentuk packagingnya, sebenarnya sih ini ya packaging general, polosan gini aja. Terus juga di bagian atasnya nggak ada apa-apa, kanan kiri kosong, atas bawah kosong, belakangnya juga kosong ya. Cuman ada tulisan NX 8-nya aja. Terus kalau misalkan buat harganya, si NX 8 ini tuh dia dibanderol dengan harga 400 ribuan. Dan di harga 400 ribuan itu kita sudah mendapatkan Bluetooth phone call dan juga ada kompasnya di sini ya, kayak tadi gue peragain. Nah, kalau misalnya dilihat di tokonya Me Times, itu ada 3 varian warna, yaitu warna black, warna blue, dan juga warna orange. Tapi buat unit yang kali ini ada di tangan gue, ini adalah unit yang warna black. First impression gue pas pakai jam tangan ini bener-bener gue amazed banget, karena lu bisa ngerasain pakai jam tangan sporty yang mirip-mirip kayak Amazfit T-Rex yang udah pernah gue bahas kemarin. Karena desainnya terlihat lebih sporty dan agak sedikit bulky, tapi tetap terlihat minimalis. Buat bobotnya sendiri, walaupun kelihatan bulky, ini tuh nggak berat-berat banget, tergolong yang ringan karena material yang dipakai itu plastik. Mau di bagian belakang ataupun di bagian framenya, ya memang sih dia ada coating metal gitu, tapi sebenarnya ini bahannya sama kok, kayak di bagian back covernya, yaitu plastik. Di samping kanan ada 2 button atas bawah dengan 1 digital crown di bagian tengah, yang fungsinya button atas itu buat tombol power atau back ke home lock screen. Untuk bagian bawahnya ini adalah shortcut buat masuk ke menu olahraga, dan buat yang crown di bagian tengahnya ini dia itu buat masuk ke menu, juga buat scroll kalau misalkan kalian pengen cari pilihan menu lainnya. Buat strapnya sendiri, dia ini ukurannya 22 mm, jadi masih bisa dipadukan dengan strap-strap favorit kalian yang menggunakan ukuran yang sama. Kalian tinggal cari aja lah di e-commerce strap smartwatch ukuran 22 mm. Pasti bakal banyak. Nah, tapi di sini yang disayangkan, dengan budget 400 ribuan kalian itu masih dapat layar TFT, belum AMOLED ya. Buat resolusinya itu dia ada di 360 x 36 pixel berukuran 1,52 inch yang masih TFT. Buat watch face sendiri kita disediakan 6 watch face default yang kalau lu mau ganti-ganti tinggal scroll aja nih di bagian digital crown-nya. Dan kalau misalnya mau tambahin watch face-nya, kalian bisa install dari aplikasinya David yang sudah disediakan banyak banget watch face di dalamnya. Tapi tenang, walaupun si NX 8 ini dia masih layar TFT, dia itu udah punya, bukan AOD sih, sebenarnya kayak lock screen gitu lah ya. Nih, ini kan layar utamanya. Kalau misalnya kita matiin, nah dia bakal ada semacam kayak AOD gitu, yang padahal sih ini sebenarnya bukan AOD ya, masih sebatas lock screen, yang artinya untuk konsumsi daya baterainya sama aja ketika layarnya itu dinyalakan. Buat pilihan lock screen-nya sendiri, di sini disediakan 2 pilihan, mau yang digital maupun yang analog. Dan selama penggunaan AOD, ini tuh dia tetap ada fitur rest to wake up-nya. Ya, walaupun pas gue coba-coba tuh kadang bisa, kadang enggak. Kayak mau nggak mau gitu lah. Tapi setidaknya masih mending ketimbang si C25 yang kalau misalnya AOD-nya tuh dia nggak bisa diapa-apain. Nah, terus kalau misalnya buat gestur-gesturnya ya ini sebenarnya biasa aja ya, seperti jam-jam smartwatch yang dari David pada umumnya. Swipe ke atas buat menu kontrol, swipe ke bawah buat lihat control center, swipe ke kiri buat lihat recent app yang terakhir kita buka, dan juga swipe ke kanan buat lihat ke activity ataupun widget-widget yang sudah kalian install. Nah, gue di sini cukup suka banget nih sama tampilan menunya, yang dimana dia buat icon-iconnya tuh cukup colorful, dan juga kalau misalkan di penglihatan mata gue ini tuh buat icon-iconnya termasuk yang tajam dan juga detail, walaupun dia masih menggunakan layar TFT dengan berukuran 360 x 360. Yang paling berasa kalau kalian nyalain notifikasinya. Ketika bener-bener lagi rame banget notifikasinya, ini tuh kayak sedikit agak annoying gitu. Agak ganggu banget buat getarannya. Jadi dipertimbangin lagi kalau menurut gua buat pakai notifikasinya atau enggak. Dan kalau misalnya kita ngomongin fiturnya sama ya kayak smartwatch pada umumnya. Udah cukup lengkap seperti status activity, sleep monitoring, heat rate, blood oxygen, Bluetooth phone call, mode olahraga hingga 100 lebih.
exercise record, blood pressure, AI voice, juga ada kalender dan kalkulator. Serta satu fitur yang menurut gua jarang ada di smartwatch yang bentuknya kayak gini nih. Di harga 400 ribuan itu ada fitur kompasnya. Cuman ada di NX8 ini yang baru pertama kali gua cobain. Terus juga di dalamnya di sini kita disediakan 2 games yang bisa kita nikmatin, dan gamenya ini ada satu tambahan lagi yang bisa kita push di aplikasinya. Dan tadi gua salah nyebutin, ternyata aplikasinya itu namanya FitCloud Pro, bukan David. Nama gamenya adalah Overlapping. Dan yang pastinya ada fitur cycle tracking untuk menjadwalan menstruasi kewanitaan. Serta juga ada IP rating 68 yang mampu dibawa berenang hingga kedalaman 1 ATM ataupun 10 meter. Ya, walaupun tetap ada kurangnya dari NX8 ini, dia nggak ada fitur GPS-nya, dan juga di smartwatch-nya ini dia pas lagi lari itu nggak bisa nampilin pace. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat pace-nya, itu kalian harus bawa HP dan lihat di aplikasi FitCloud Pro-nya. Baru disitu kalian bisa ngeliat pace-nya, kalori, dan juga jarak yang kalian tempuh. Nah, terakhir nih buat baterainya yang berkapasitas 400 mAh. Ini tuh selama gue pakai 3 hari dari awal gue buka dusnya, baterainya tersisa 24%, dan sekarang udah hampir 3 harian. Baterainya itu bertahan cukup lumayan awet, ada di 20%. Dan selama pengujian gua di sini gua nggak nyalain AUD sama sekali, sebatas cuman ngeliat watch-nya aja. Dan kalau misalkan lagi pengen mati gitu ya udah nggak pakai AUD-AUD-an. Dan mungkin kalau misalkan pakai AUD segala macem, terus semua fitur-fitur healthy monitoring dinyalain, ya mungkin bertahan cukup lah ya di 3 hari. Baru setelah itu kalian bisa charger lagi hingga penuh. Ya mungkin segitu aja ya review gua mengenai si NX8 by MiTimes ini. Dengan harga 400 ribuan, apakah worth it atau enggak? Langsung aja mending di kolom komentar. Atau kalian mau tanya-tanyain, mau banding-bandingin sama smartwatch apa, sebisanya gue jawab, nanti bakal gue jawab. Oke? Langsung aja klik link deskripsi yang gue cantumin di bawah kalau kalian mau beli atau kunjungin e-commerce MiTimes yang ini nih. Oke, segitu aja review gue. Gue Al. Ciao.